Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas bab baru yaitu tentang elastisitas dan hukum Hooke. Nah, pada bab elastisitas ini kita akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama akan saya bahas tentang elastisitas dan hukum Hooke dan yang kedua tentang susunan pegas. Tujuan pembelajaran kali ini adalah di mana kalian diharapkan dapat dengan tepat menganalisis gaya pegas yang dapat menimbulkan elastisitas, terus menganalisis hubungan antar gaya, gerak dan getaran, dan menerapkan hukum Hooke, kemudian juga bisa melakukan percobaan melalui virtual lab. Nah, di sini ada beberapa benda, di antaranya ada spring bed, kemudian ada plastisin, ada shockbreaker, ada pipa, ada plastik. Nah, kalian coba pikirkan dulu benda-benda tersebut apakah memiliki sifat elastis. Nah, setelah kalian pikirkan dahulu, kemudian simpan dulu pemikiran kalian, dan Ibu akan menjelaskan tentang apa itu elastisitas, kemudian bagaimana itu sifat elastis, dan kalian bisa menentukan mana saja yang memiliki sifat elastis dari benda-benda berikut ini. Oke, selanjutnya, baik kita masuk ke materi elastisitas. Jadi elastisitas ini merupakan kemampuan yang dimiliki benda untuk kembali ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Artinya, jadi kalau benda ini diberikan gaya, benda itu akan berubah. Kemudian setelah berubah dan gaya tersebut dihilangkan, maka benda kembali ke bentuk semula. Nah, ada lawannya elastisitas yaitu plastis. Jadi kalau misalnya plastis ini berbeda dengan elastis, yaitu kalau misalkan diberi gaya benda tersebut, dia akan berubah dan jika gaya tersebut dihilangkan, maka dia tetap pada saat berubahnya. Jadi tidak kembali ke kondisi awalnya. Nah, itu adalah plastis. Nah, contoh untuk benda elastis yaitu pegas, karet, kemudian per. Nah, kalau untuk yang plastis yaitu plastisin, plastik, permen karet, tanah liat. Jadi seperti gambar berikut. Jadi yang untuk yang ini, untuk yang spring bed ini kan bahan dasarnya adalah per. Nah, per ini merupakan benda yang memiliki sifat elastis. Jadi yang ini. Oke. Kemudian kita lihat ini plastisin. Plastisin kalau kita tekan dia berubah bentuk. Tetapi kalau kita lepas gayanya, gaya tekannya, maka dia tetap dengan perubahan bentuknya. Jadi dia tidak kembali ke bentuk semula. Maka ini merupakan plastis, berarti bukan elastis atau tidak memiliki sifat elastis. Shockbreaker ini seperti prinsip pegas ya, jadi merupakan benda yang memiliki sifat elastis. Pipa, nah pipa tentunya dia tidak bukan merupakan sifat benda yang memiliki sifat elastis. Plastik juga tidak. Oke. Nah, kalau dibagiankan seperti ini ya. Jadi kalau misalnya per, kita lihat per. Jadi bentuk awalnya seperti ini. Kalau kita regangkan atau diberi gaya, ditarik, dia akan bertambah panjang. Namun saat dilepaskan gaya tersebut, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Nah, beda dengan plastis seperti ini. Tadinya bulat, kemudian kalau diregangkan dia seperti ini. Dan kalau misalkan gayanya dilepaskan, dia juga akan tetap seperti itu. Nah, jadi itu ya bedanya antara plastis dan elastis. Nah, kemudian benda yang memiliki sifat elastis masih ada kemungkinan dia memiliki sifat plastis. Ini terjadi jika si benda tersebut sudah melampaui batas elastisitas. Nah, misalkan karet yang ditarik terus-menerus, maka dia akan berubah menjadi lebih melar, kan ya. Nah, itu artinya kalau di saat dia melar, itu dia sudah mencapai batas elastis, apalagi saat dia sudah putus. Jadi, nah itu dia benar-benar sudah melewati batas elastisitasnya. Jadi, benda-benda yang memiliki sifat elastis, dia memiliki yang namanya batas elastisitas, seperti itu.
Oke, kemudian pada benda yang dikenai gaya, maka akan mengalami perubahan bentuk dan akan terjadi yang namanya tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Oke, Ibu akan bahas satu persatu tentang tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Yang pertama, tegangan atau stres. Tegangan pada benda, misalkan kawat besi, didefinisikan sebagai gaya persatuan luas penampang benda tersebut. Nah, jika dirumuskan, maka rumusnya adalah sigma sama dengan F per A. Nah, di mana sigma ini adalah tegangan. Oke. Satuannya adalah Newton per meter persegi. Kemudian F ini adalah gaya. Satuannya adalah Newton. A ini adalah luas permukaan. Satuannya adalah meter persegi. Nah, untuk luas permukaan sendiri ya, luas permukaan di sini di soal biasanya ada yang disebutkan luas permukaannya berapa, tapi ada juga yang tidak disebutkan. Nah, biasanya yang hanya diketahui ini adalah diameter, misalkan diameter kawat. Nah, jika diketahui diameter kawat, maka kalian harus mencari yang namanya luas permukaannya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara memasukkan rumus luas permukaan lingkaran. Kenapa? Karena kan kalau kawat luas permukaannya itu adalah lingkaran. Jadi kalian harus menggunakan luas lingkaran. Oke, luas lingkaran itu adalah sama dengan VR kuadrat, di mana V-nya ini bernilai 3,14 atau 22/7 dan R-nya ini adalah jari-jari. Oke, nah diameter ini adalah satu lingkaran ya, satu lingkaran. Berarti kalau misalkan jari-jari ini, maaf, jari-jari ini adalah setengah diameter. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya regangan. Regangan ini adalah perbandingan antara penambahan panjang benda terhadap panjang mula-mula. Jadi rumusnya di sini adalah epsilon sama dengan delta X per X, di mana epsilonnya ini adalah tegangan. Oke. Tidak ada satuan ya. Kalau untuk regangan delta X adalah pertambahan panjangnya, bahan panjang, satuannya adalah meter, kemudian X-nya ini adalah panjang awal. Oke, satuannya adalah meter. Nah, ada pertambahan panjang dan panjang awal. Di sini kalian harus hati-hati dalam menentukannya ya. Karena di sini ada juga yang namanya panjang akhir. Jadi seperti ini. Silakan perhatikan, misalkan di sini ada kawat. Kemudian ini merupakan panjang awalnya. Panjang awal kawat. Oke. Kemudian saat dia diberi gaya, dia berubah panjang. Nah, dari sini menjadi misalkan lebih panjang seperti ini. Nah, ini pertambahan panjangnya segini. Nah, dari sini ke sini, ini merupakan panjang akhir. Oke, panjang akhir. Nah, sedangkan dari sini ke sini, ini adalah pertambahan panjangnya. Panjangnya. Oke, nah panjang awal itu X, panjang akhir itu adalah XT. Misalkan kita kasih simbolnya. Kemudian pertambahan panjang itu adalah delta X-nya. Nah, di mana delta X berarti merupakan pertambahan panjang. Jadi dari panjang akhir dikurangi panjang awal. Ataupun bisa XT-nya adalah di mana delta X pertambahan panjangnya ditambah dengan panjang awal. Jangan keliru ya untuk pertambahan panjang, panjang akhir, panjang awal. Nah, selanjutnya kita ke modulus Young atau modulus elastis. Ya. Nah, modulus Young atau modulus elastis ini merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan. Nah, rumusnya adalah E sama dengan tegangan dibagi regangan.
Atau bisa juga dengan F kali X per A kali delta X. Oke. Nah, seperti itu. Jadi, kalau misalkan di soal diketahuinya langsung tegangan dan ketahuinya langsung tegangan, boleh pakai rumus ini. Tapi kalau misalnya diketahui gaya, ketahui pertambahan panjang, panjang mula-mula, ataupun luas permukaan, silahkan pakai rumus ini. Oke, sekarang, nah ini dia, ini adalah modulus Young beberapa benda. Jadi beberapa benda memiliki modulus Young berbeda-beda. Nah, modulus Young ini atau modulus elastis ya, satuannya adalah Newton per meter persegi atau Pascal. Oke, di sini ada aluminium, baja, besi, dan lain sebagainya. Oke, kemudian, nah selanjutnya ini dia. Jadi tadi tuh ya yang sudah Ibu bahas ini tentang pertambahan panjang, kemudian tentang panjang akhir. Jadi di simbolnya bisa X, bisa L ya. Jadi kalian nggak usah bingung sih ada yang L, ada yang X ya. Nah, kemudian ini grafiknya antara gaya dan pertambahan panjang ini sebanding ya. Kemudian selanjutnya, nah kita akan bahas tentang hukum Hooke. Jadi tadi kita sudah bahas bahwa salah satu benda yang memiliki sifat elastis itu kan pegas ya. Jadi kita akan bahas pegas di sini. Nah, bunyi hukum Hooke adalah jika gaya tarik pada pegas tidak melampaui batas elastisitasnya, maka pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Tadi seperti grafik yang tersebut ya, bahwa di sini pertambahan panjang sebanding dengan gayanya. Oke, rumus hukum Hooke sendiri adalah F sama dengan K kali delta L. Di mana K ini adalah konstanta pegas, delta L atau delta X-nya adalah pertambahan panjang. Oke, nah kita ke contoh soal biar lebih memahami ya. Oke, sekarang ini diketahui. Nah, yang diketahui apa nih untuk yang soal ini? Diketahui tali ini berdiameter. Diameternya adalah 2 mm. Milimeter harus dijadikan meter. Nah, milimeter dijadikan milimeter berapa? Dibagi 1000 ya. Dibagi 1000 berarti 0,002. Oke. Nah, ini merupakan diameter. Berarti kalau misalkan mau dijadikan jari-jari, berarti R sama dengan setengahnya. Setengah dari diameter berarti 0,001 meter. Oke, kemudian F-nya. F-nya adalah 100 Newton. Nah, ditanya apa nih? Ditanya adalah tegangan tali. Oke, tegangan tali berarti sigmanya. Oke. Nah, di sini kita jawab. Oke, rumusnya adalah F per A. Nah, F-nya sudah ada. F-nya adalah ini kan 100. Nah, di sini permasalahannya A-nya tidak ada. Berarti kita harus mencari A-nya dulu. Ya, mencari A-nya menggunakan rumus apa? Ya, menggunakan rumus lingkaran tadi karena yang diketahui ada lingkaran. Oke, kita cari A. Dengan rumus A sama dengan VR kuadrat. Berarti V-nya kita pakai 3,14 karena jari-jarinya 0,001. Bukan merupakan kelipatan 7 ya. 3,14 dikali 0,000000. Oh, kelebihan ya. 1 ini ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, berarti di sini hasilnya adalah 314 pangkat negatif 8 ya. Ini 10 pangkat negatif 8. Oke, nah selanjutnya baru kita masukkan ke sini. Nah, F-nya tadi 100 dibagi 3, 14 kali 10 pangkat 8 sama dengan 0,32 ya, 0,32 kali 10 pangkat min 8 Oke,
Oke, berarti ini hasilnya ya. 0,32 kali 10 pangkat min 8 Newton per meter persegi. Atau kalau kita rubah jadi ini bukan pangkat min 8 ya. Karena ini kan min ya. Jadi kalau ke atas plus, jadi hasilnya 0,32 kali 10 pangkat 8 atau 32 kali 10 pangkat 6 Newton per meter persegi. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 2, diketahui panjang mula-mula. Panjang mula-mula berarti X ya. X-nya adalah 100 cm. Atau di sini kalau dijadikan meter adalah 1 meter. Ya. Kemudian ditarik mengalami pertambahan panjang. Ditarik hingga mengalami pertambahan panjang. Berarti pertambahan panjang, apa nih pertambahan panjang? Yaitu delta X ya, pertambahan panjang. Oke, 2 mm. Oke, 2 mm itu berarti 0,002 meter. Ya, kemudian tentukan regangan tali. Berarti yang ditanya adalah regangan talinya. Nah, di sini berarti tinggal kita bagi saja. Nah, berarti di sini jawab perbandingan antara delta X dan X. Berarti tadi delta X-nya berapa tadi? 0,002 ya. 0,002 dibagi X. X-nya adalah 1. Berarti hasilnya adalah 0,002. Oke, gampang ya? Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya di sini suatu tali berdiameter 4 mm. Oke, 4 mm diketahui diameternya 4 mm, berarti R-nya 2 mm. Oh ya, ini dijadikan meter dulu, berarti 0,002. Kemudian panjang awal. Panjang awal berarti X-nya. Di sini sih. Oke. Panjang awalnya. Oke. Di sini ya. X-nya sama dengan 2 meter. Ditarik dengan gaya F-nya adalah 200 Newton. Kemudian, berubah menjadi ini delta X apa XT kira-kira. Nah, ini merupakan XT, artinya berubah menjadi. Berubah menjadi itu berarti sudah berubah dan perubahan akhirnya itu 2,02 meter. Oh, berarti ini adalah XT. Sama dengan 2,02 meter. Nah, berarti delta X-nya berapa? Delta X-nya berarti 2,02 dikurangi 2. Jadi panjang akhir dikurangi panjang awal, yaitu 0,02 meter. Nah, kemudian, hitung tegangan regangan modulus Young. Oke, berarti yang ditanya regangan, rumusnya F per A. Nah, A-nya udah ketemu belum? Belum kan? Berarti dicari dulu A-nya. A-nya kita cari rumusnya VR kuadrat. Berarti 3,14 kali 0,002 kuadrat. Hasilnya ini berapa? 628 kali 10 pangkat negatif 8 ya. Kemudian, A-nya udah ketemu. Berarti tinggal dimasukkan saja. Sama dengan F-nya tadi berapa? F-nya 200. Oke, 200 dibagi A-nya 628 kali 10 pangkat min 8. Maka hasilnya adalah 0,32 kali 10 pangkat 8. Atau 32 kali 10 pangkat 6
Newton per meter persegi. Nah, kemudian di sini tegangannya delta X per X. Nah, delta X-nya adalah 0,02 ya. 0,02. Nah, X-nya berapa di sini? X-nya adalah 2. Oke, X-nya 2. Berarti hasilnya adalah 0,01. Oke, yang kemudian modulus elastisitas atau modulus Young. Nah, tinggal perbandingannya aja antara tegangan dan regangan. Berarti 32 kali 10 pangkat 6 dibagi 0,01. Maka hasilnya 32 dibagi 0,01 dulu ya. Adalah 0,32 ya. Berarti 0,32 kali 10 pangkat 6. Oke, atau 32 kali 10 pangkat 4 Pascal. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini seuntas tali nilon luas permukaan 1 ini sentimeter persegi ya, 1 sentimeter persegi, kemudian ini 10 pangkat 9. Oke. Nah, berarti luas permukaannya 1, panjang awalnya 2 meter, terus tarikannya 200 Newton. Hitunglah panjang senar, panjang nilon ini ya, bukan panjang senar. Panjang nilon. Oke, nilon. Nah, selanjutnya bagaimana? Oke, kita tulis dulu. Diketahui luas permukaan 1 cm persegi. Jadikan meter persegi berarti 0,0001 ya meter persegi. Nah, atau kita tulis notasi ilmiahnya 1 kali 10 pangkat 4 meter persegi. Oke, kemudian panjang awal X berarti ya 2 meter. Kemudian tarikannya berarti F-nya, tarikan gayanya 200 Newton. Kemudian modulus Young-nya itu adalah 5 kali 10 pangkat 9. 10 pangkat 9 Newton per meter persegi. Nah, yang ditanya adalah pertambahan panjang ya. Pertambahan panjang. Oke, kalau misalnya yang ditanya pertambahan panjang, berarti yang ditanya ini adalah delta X-nya. Delta X-nya berapa? Nah, kalau misalkan kita menggunakan rumus yang ini, nggak bisa. Tidak bisa rumus ini. Tidak bisa kita gunakan. Nah, kenapa? Karena kan X-nya memang sudah ada, tapi kan delta X yang ditanya. Nah, kemudian regangannya di sini belum diketahui berapa. Nah, sehingga kita tidak bisa menggunakan rumus ini. Berarti kita menggunakan rumus apa nih kira-kira? Oke. Nah, rumus modulus Young ya. Jadi kita akan menggunakan rumus modulus Young. Yaitu E sama dengan F X per A kali delta X. Nah, jadi kita tinggal masukkan saja. E-nya berapa? 5 kali 10 pangkat 9. F-nya berapa? F-nya adalah 200 ya. 200 kali X-nya adalah 2 per A-nya adalah 1 kali 10 pangkat negatif 4. Delta X-nya adalah yang ditanya. Oke, kemudian ini kita kali silang. 200 kali 2 berarti di sini 400. Kemudian apalagi? Nah ini 5 kali 1. 5 ya. 5 kali 1, 5. Kemudian pangkatnya kita kalikan. 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 4 yaitu 10 pangkat 5. Nah, delta X. Nah, seperti itu. Kemudian delta X-nya sama dengan berarti 400 dibagi 5 kali 10 pangkat 5. 400 dibagi 5 adalah 80. Nah, kali 10 pangkat ini karena mau ke atas jadi positif jadi negatif ya. Jadi berlawanan ya kalau pembagian. Berarti negatif 5. Nah, jadi seperti itu ya. Atau bisa juga 8 kali 10 pangkat negatif 4. Oke.
meter. Nah, atau kita buat desimalkan 0,0008 meter. Nah, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya nih tiang beton mempunyai tinggi 5 meter. Tinggi 5 meter, yang tinggi sama dengan panjang ya. Berarti ini adalah X-nya. Kemudian luas penampang, berarti ini ada A-nya. Kemudian massa, ada massa M-nya. Nah, ini gravitasi modulus elastisitas. Oke, kita jabarkan di sini. Diketahui tadi X-nya adalah 5 meter, kemudian luas penampangnya 3 meter persegi, kemudian apalagi tadi ya? Oh, massa ya. Massa M-nya adalah 30.000 kilogram, gravitasinya 10 kita pakai. Oke, kemudian modulus elastisnya 20 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi. Benar kan? Oke. Nah, yang ditanya tegangan, regangan, dan perubahan tinggi. Oke. Yang ditanya tegangan, regangan, dan perubahan tinggi. Perubahan tinggi itu berarti saat dia sudah mengalami pertambahan panjang ya. Sudah berubah, berarti X, T-nya berapa. Oke, di sini kita jawab. Yang pertama untuk tegangan dulu. Tegangan rumusnya adalah F per A. F-nya sudah ada. Nah, F-nya di sini. Kok F-nya belum, Bu? Nah, F-nya ini merupakan perkalian antara massa dan gravitasi. Jadi kalau misalkan tidak diketahui gayanya, tapi hanya ada massa, nah silakan dikalikan dengan gravitasi. Nah, seperti itu. Jadi F ini sebenarnya sama dengan W ya rumusnya. Nah, yaitu M kali G. Atau juga bisa M kali A, tapi kan itu percepatan. Nah, di sini karena bendanya mengalami yang namanya dipengaruhi oleh gravitasi, maka bisa juga rumusnya adalah F sama dengan M kali G. Berarti di sini 30.000 dikali 10 ya, hasilnya adalah 300.000. Oke, atau 3 kali 10 pangkat 5. Nah, oke, berarti kita F-nya adalah 300.000 dibagi A-nya adalah 3, maka hasilnya adalah 100.000 atau 1 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Oke, yang kedua adalah regangannya. Nah, regangan perbandingan antara delta X dengan X. Nah, tapi di sini delta X-nya belum ketemu karena kita nggak tahu perubahan bendanya itu berapa, maka kita tidak bisa mencari delta X-nya. Maka kita belum bisa menggunakan rumus ini. Maka yang harus kita gunakan adalah rumus E sama dengan F delta X per A kali, oh maaf ini salah, F kali X kali A kali delta X. Nah, di sini berarti E sama, oke, E-nya tadi berapa E-nya? E-nya sudah ketahuan ya. E-nya sudah diketahui yaitu 20 kali 10 pangkat 9. Berarti di sini 20 kali 10 pangkat 9 sama dengan F-nya. F-nya itu adalah tadi 3 kali 10 pangkat 5 ya. Oke. 3 kali 10 pangkat 5. Delta X-nya belum diketahui. Delta X lagi. X ya, maaf ini sering keliru ini. Oke, X-nya sudah diketahui ya harusnya ya. Oke, X-nya harusnya sudah diketahui. Tadi X-nya berapa awalnya? Di sini 5. Oke, 5 dibagi A-nya adalah 3. Kemudian, nah di sini delta X-nya belum diketahui. Oke, kita kali silang. 3 kayak tadi. Nah ini dulu dikalikan 3 kali 5. 15 kali 10 pangkat 5. 20 kali 3, 60 kali 10 pangkat 9 delta X-nya. Oke. Berarti di sini sama dengan delta X sama dengan 15 dikali 10 pangkat 5 dibagi 60 kali 10 pangkat 9.
Hasilnya adalah 15 dibagi 60. Berapa 15 dibagi 60? 0,25 ya. 0,25 kali 10 pangkat negatif 4. Atau di sini 25 kali 10 pangkat negatif 6. Nah, meter ya. Atau kalau di 0,000025. Oke. Nah, di sini berarti delta X-nya adalah 0,0025 sehingga regangannya adalah delta X dibagi X. Berarti 0,000025 dibagi 5. Hasilnya adalah 0,00005. Nah, kemudian selanjutnya yang ditanya adalah XT-nya. XT-nya berapa? Maka XT kan tinggal ditambahkan. Delta X ditambah X. Berarti 0,00025 ditambah 5. Hasilnya adalah 5,00025. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya. Nah, ini sebuah pegas dengan konstanta sebesar. Nah, ini adalah konstanta. Berarti K. Kemudian ini F. Gaya. Berapakah pertambahan panjangnya? Oke, diketahui di sini K-nya adalah 1000 Newton per meter. Kemudian F-nya adalah 100 Newton. Oke, kan? Ditanya pertambahan panjangnya. Delta X ya. Pakai rumus mana nih? Nah, ada delta X, ada F, ada K. Berarti kita pakai hukum Hooke. Nah, berarti F sama dengan K kali delta X. F-nya adalah 100, K-nya 1000. Yang ditanya delta X. Maka delta X sama dengan 100 dibagi 1000. Coret, coret, 2. Nah, hasilnya 1/10 berarti 0,1 meter. Oke. Nah, selanjutnya. Sebuah pegas panjangnya 10 cm. Panjangnya berarti X-nya. Kemudian bebannya berarti F-nya ya. Beban itu sama kayak W ya, beban. Beban itu sama kayak gaya, berarti F ya. Kemudian ini XT-nya. Oke, berarti ini F yang keduanya. F yang keduanya, ini F ke-1, ini F kedua. Oke, nah kita tulis dulu di sini. Diketahui panjang awalnya X-nya adalah 10 cm. Kemudian ada XT-nya tadi berapa? 10,5 ya cm. Berarti delta X-nya untuk memudahkan jangan dulu dirubah ya. Kita cari dulu dalam bentuk cm. Berarti 10,5 dikurang 10. Berarti hasilnya adalah 0,5 cm. Nah, baru dijadikan meter. 0,005 ya. 0,005. Oke. Kemudian yang ini baru kita rubah 0,1 ya meter. Oke, kemudian selanjutnya apalagi yang F-nya ya. F-nya adalah 10 Newton. Ini F yang pertama, F yang keduanya adalah 20 Newton. Yang ditanya adalah tetapan pegas, berarti K-nya berapa sama pertambahan panjangnya, berarti panjang akhir ya. Panjang setelah diberi gaya 20 Newton. X akhir pada F sama dengan 20 Newton. Oke, selanjutnya. Yang pertama, kita jawab K-nya dulu. K-nya. Nah, dari rumus apa? Dari rumus F sama dengan K kali delta X. F-nya adalah yang pertama dulu F1. Yang 10. K-nya adalah, oke, K-nya yang ditanya ya. K. Kemudian delta X-nya 0,005. Maka K sama dengan 10 dibagi 0,005. Nah, oke, benar kan?
Oke, 10 dibagi 0,005. Hasilnya adalah 2000. Oke. 2000 Newton per meter. Kemudian selanjutnya, K-nya udah diketahui, tinggal XT-nya. XT saat F-nya sama dengan 20 Newton. Berarti tinggal kita masukkan saja dulu F, pakai rumus F sama dengan K kali delta X. Kita cari X, delta X-nya dulu untuk mencari XT. F-nya 20, K-nya tadi 2000. Nah, delta X-nya berapa? Berarti delta X sama dengan 20 dibagi 2000. Coret-coret. Maka hasilnya adalah 0,01 ya. 0,01 meter. Oke, kemudian selanjutnya kita baru cari XT-nya dulu. Nah, cari XT-nya yaitu delta X ditambah X. Nah, awalnya tadi panjangnya adalah 0,1 meter ya, ditambah 0,01. Nah, kemudian hasilnya adalah 0,11 meter atau 11 cm. Nah, seperti itu. Oke, itu saja penjelasan untuk elastisitas bagian pertama. Kita membahas tentang tegangan, regangan, dan modulus Young serta hukum Hooke. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwa elastisitas itu merupakan kemampuan benda yang bisa kembali ke bentuk ke awal setelah gaya yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Nah, beda dengan plastis. Kalau plastis dia tidak berubah ke awal lagi. Nah, kemudian benda yang mengalami perubahan karena elastisitas itu mengalami yang namanya tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Modulus elastisitas atau modulus Young suatu benda biasanya sudah ada. Nah, namun ada beberapa juga yang harus dicari dengan rumus-rumus tertentu. Oke, terima kasih untuk yang sudah memperhatikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.